Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Fatmawati dari kelompok 2 kelas ilmu pemeliharaan ternak A. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum ilmu pemeliharaan ternak A. Ilmu pemeliharaan ternak merupakan ilmu yang pelajari tentang cara peningkatan produktivitas sekaligus populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik. Kambing merupakan salah satu jenis ternak yang berperan dalam bidang peternakan. Kambing peranakan Etawa atau PE memiliki keunggulan dalam beradaptasi, daya produksi dan reproduksi yang tinggi, serta mempunyai harga jual yang mahal, sehingga banyak dipelihara masyarakat sebagai hewan ternak. Kambing PE memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh kambing dari galur lainnya, dan merupakan sumber daya genetik lokal Indonesia yang perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya. Program pemeliharaan ternak akan efektif apabila tersedia data dasar berupa parameter genetik dari ternak tersebut, yaitu nilai heritabilitas, sifat-sifat pertumbuhan ternak. Parameter genetik lain yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi ternak adalah korelasi genetik dan fenotipik. Program seleksi memerlukan pengetahuan tentang nilai korelasi genetik dan fenotipik untuk menduga produktivitas ternak di masa mendatang. Korelasi fenotipik terdiri dari korelasi genetik dan korelasi lingkungan. Korelasi genetik berkaitan dengan hubungan antara suatu sifat dengan sifat lain secara genetik. Korelasi genetik sangat penting karena jika dua sifat berkorelasi secara genetik, maka seleksi untuk dua sifat akan menyebabkan perubahan pada sifat lain. Berdasarkan uraian di atas, supaya dapat mengetahui berapa besar kemampuan suatu indukan atau tetua yang memiliki kualitas maupun produktivitas yang baik menurunkan kesamaan sifat kepada turunannya, maka diperlukan suatu perlakuan perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas. Berikut merupakan pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir pedet 1. Langkah pertama dalam mencari heritabilitas adalah mencari faktor koreksi dengan rumus Y kuadrat per N dihasilkan 294,528125. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat antar pejantan dengan rumus sigma I kali Y kuadrat per NI dikurangi FK dihasilkan 23,499175. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan dengan rumus sigma I kali sigma K kali Y kuadrat IK dikurangi sigma I kali Y kuadrat per NI dihasilkan 0,6484. Selanjutnya derajat bebas antar pejantan dengan rumus S-1 dihasilkan 3. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus N-S dihasilkan 16. Selanjutnya, kuadrat tengah antar pejantan dengan rumus JKS dibagi DBS dihasilkan 7,83. Selanjutnya, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan dengan rumus JKW dibagi DBW menghasilkan 0,04. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W atau KTW dihasilkan 0,04. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar pejantan dengan rumus KTS dikurangi KTW dibagi K dihasilkan 1,558. Selanjutnya, heritabilitas dengan rumus 4 kali ragam kuadrat S dibagi ragam kuadrat S tambah ragam kuadrat W dihasilkan 3,90. Berikut merupakan daftar sidik ragam data heritabilitas bobot lahir 1. Selanjutnya, pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi pedet 1. Berikut adalah rekapitulasi datanya. Langkah pertama dalam mencari heritabilitas adalah mencari faktor korelasi dengan rumus Y kuadrat
per N titik dihasilkan 6986,695585. Selanjutnya jumlah kuadrat antar pejantan dengan rumus sigma I kali YI kuadrat per NI dikurangi FK dihasilkan 4,573095. Selanjutnya jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan dengan rumus sigma I kali sigma K kali Y kuadrat IK dikurangi sigma I kali YI kuadrat per NI dihasilkan 58,9364. Selanjutnya derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 dihasilkan 3. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus N-S diperoleh 16. Selanjutnya kuadrat tengah antar pejantan dengan rumus JKS bagi DBS dihasilkan 1,52. Selanjutnya kuadrat tengah antar anak dalam pejantan dengan rumus JKW bagi DBW dihasilkan 3,68. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W diperoleh hasil 3,68. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar pejantan dengan rumus KTS dikurangi KTW dibagi K dihasilkan min 0,432. Selanjutnya heritabilitas dengan rumus 4 kali ragam kuadrat S per 4 ragam kuadrat S tambah ragam kuadrat W dihasilkan min 0,53. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas bobot sapi pedet 1. Berdasarkan perhitungan heritabilitas yang dilakukan, diperoleh nilai heritabilitas pada bobot lahir yaitu di atas nilai rentan heritabilitas, serta nilai heritabilitas bobot sapi berada di bawah nilai rentan heritabilitas atau bernilai negatif. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam pengambilan data. Selanjutnya ada pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir pedet 1 dan bobot sapi pedet 1. Berikut datanya. Dalam mencari korelasi genetik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari faktor koreksi dengan rumus X dikali Y dibagi N dihasilkan 1490,567375. Selanjutnya mencari jumlah hasil kali antar pejantan dengan rumus sigma XI kali YI dibagi NI dikurangi FK dihasilkan 0,323. Selanjutnya jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan dengan rumus sigma I kali sigma K kali XIK kali YIK dikurangi sigma I kali XI kali YI dibagi NI dihasilkan 0,278. Selanjutnya mencari derajat bebas antar pejantan dengan rumus S-1 dihasilkan 3. Selanjutnya mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus N-S dihasilkan 16. Selanjutnya mencari hasil kali rata-rata antar pejantan dengan rumus JKHS dibagi DBS dihasilkan 0,107. Selanjutnya hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan dengan rumus JKHW dibagi DBW dihasilkan 0,017. Selanjutnya hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOV dihasilkan 0,017. Selanjutnya hasil kali rata-rata harapan antar pejantan dengan rumus HKRS dikurangi HKRW dibagi K dihasilkan 0,018. Selanjutnya korelasi genetik dengan rumus 4 kali COV-S dibagi akar 4 ragam kuadrat S dari heritabilitas X dikali 4 kali ragam kuadrat S dari heritabilitas Y dihasilkan min 0,02. Berikut merupakan daftar sidik ragam nilai korelasi genetik. Di mana hasil tersebut dapat dikatakan bahwa mempunyai nilai korelasi genetik yang baik. Selanjutnya ada pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet. Berikut rekapitulasi datanya. Langkah
Langkah pertama dalam mencari repeatabilitas antar kelas adalah dengan rumus sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N per akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N dihasilkan min 0,9. Selanjutnya, pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Berikut merupakan rekapitulasi datanya. Langkah pertama dalam mencari nilai repeatabilitas dalam kelas adalah mencari faktor koreksi dengan rumus Y kuadrat dibagi M dihasilkan 8413,14264. Selanjutnya jumlah kuadrat antar individu dengan rumus sigma I kali Y kuadrat dibagi MI dikurangi FK dihasilkan 21,897. Selanjutnya jumlah kuadrat pengukuran dalam individu dengan rumus sigma I kali sigma J Y kuadrat IJ dihasilkan 25346,15. Selanjutnya derajat bebas antar individu diperoleh dengan rumus N-1 dihasilkan 7. Selanjutnya derajat bebas pengukuran dalam individu dengan rumus N kali MI dikurangi 1 dihasilkan 16. Selanjutnya kuadrat tengah antar individu dengan rumus JKB dibagi DBB dihasilkan 3,128. Selanjutnya KTW dengan rumus JKW dibagi DBW dihasilkan 1584,13. Selanjutnya kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu dengan rumus KTW dihasilkan 1584,13. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar individu dengan rumus KTP dikurangi KTW dibagi K dihasilkan min 197,63. Selanjutnya repeatabilitas dengan rumus ragam kuadrat B dibagi ragam kuadrat B ditambah ragam kuadrat W dihasilkan negatif 0,14. Berikut merupakan daftar sidik ragam nilai repeatabilitasnya. Nilai repeatabilitas yang diperoleh tidak ada hasil yang masuk di dalam rentan nilai repeatabilitas. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam mengolah data atau dipengaruhi oleh jumlah ternak. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.